Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Asnawiyah, 3 digit NIM terakhir 022, Anggun Kurniatul Hidayah, 3 digit NIM terakhir 006, Abdul Rahman, 3 digit NIM terakhir 056, saya sendiri Rofi Unisa Adila, 3 digit NIM terakhir 106, Dia Wahyu Permatasari, 3 digit NIM terakhir 079. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya yaitu content based filtering. Ini saya run dulu. Import Pandas SPD ini untuk mengimport ke notebook ke dalam IDE. Lanjut PD set option, saya run dulu. Ini digunakan untuk mengatur baris maksimum. Lalu saya run. Movie data dan rating data ini untuk menyimpan dataset. Di sini saya menggunakan movie CSV dan rating CSV. Lalu saya run. Nah, ini print movie DF shape ini untuk memanggil pada bagian dataset. Jika di run, maka muncul seperti ini. Movie DF shape ini 9.742 untuk rows-nya dan 3 kolom. Lanjut ke bagian ini, saya run dulu. Print ratings DF shape ini untuk bagian dataset rating. Lanjut saya run. Nah, ini saya run maka akan muncul seperti pada bagian bawah ini. Ini untuk memunculkan tahun pada title dan year. Lanjut saya run ke bagian removing dan parenthesis. Nah, ini akan muncul dan untuk menghilangkan putih-putih yang ada di bagian satu. Di sini ada bagian putih dan ini untuk menghilangkannya. Lanjut bagian removing the years from the title column. Saya run. Nah, akan muncul seperti ini. Ini untuk menghapus bagian tahun. Jika di sini ada tahun, maka di sini tidak ada karena sudah dihapus. Lanjut, bagian selanjutnya saya run. Maka akan muncul seperti ini. Pada applying the strip function, the grid of any ending with space character that may have a breadth akan muncul seperti ini jika saya run. Lanjut ke bagian selanjutnya. Jika di run maka akan muncul seperti ini. Ini movie DF grants. Every grant is spread by a, so we simply have to call the splits function on. Lanjut ke bagian movie DF info, saya run. Maka akan muncul seperti ini. Kolomnya terdiri dari 4 movie, title, genres, dan year. Data tipe INT64, objeknya ada 3 yaitu title, genres, year. Memory usage terdapat 304,6 KB. Lanjut saya run.
akan muncul seperti ini. Terdapat indeks 128, movie ID, titel, genre, standar. Lanjut saya run lagi. Saya lanjut next, saya run. Nah, movie DF ini akan berisikan 0. Lanjut ke selanjutnya. Lalu saya run lagi. Saya run lagi. Nah, ini terdapat bagian movie, terdapat indeks movie ID, titel, genre, year, dan data tipe terdapat INT 64. Selanjutnya ini ada indeks juga sama seperti ini. Codingannya terdapat movie DF dan new mem. Terdapat movie DF memory usage. Lanjut ke movie DF data tipe. Saya run, maka akan muncul seperti ini. Juga sama pada sebelumnya, jadi saya lanjutkan ke codingan berikutnya. Nah, movie DF ini terdapat movie, title, dan genre years. Lanjut, saya run. Press the let make a copy. Ini untuk mengopi dan let's little start movie DF dan open the movie plus column untuk membuat kolom yang seperti ini. Ini adalah terdapat movie-movie yang paling rekomendasi. Selanjutnya, saya run. Nah, ini juga sama, filling in the follows with to show that a movie does have that column genre. Ini terdapat 3 yang paling rekomendasi. Ini ada 00 karena untuk menghapus bagian kolom-kolom. Selanjutnya, saya run. Nah, ini bagian rating yang paling tinggi untuk melihat film. Lanjut, saya run. Ini rating-rating juga sama seperti yang ada di atas untuk mengkonfirmasi bagian rating yang paling tinggi. Lanjut, saya run. Ini user ID, movie ID, rating, data tipe, objek untuk berat pada INT 64. Selanjutnya, saya run. Let's check for missing values rating. Terdapat 0. Ini saya untuk menghapusnya. Selanjutnya, saya run. Ini untuk membuat Lawrence pada titel rating. Ini adalah terdapat film rating yang paling tinggi, terdapat Final Destination, Mission Impossible, dan lain-lain. Lanjut, saya run. Nah, ini extraction movie untuk titel, genre, year, dan rating. Ini untuk mengupdate pada film untuk mengupdate film rating yang mulai dari rendah dan yang terbesar. Bisa dilihat jika saya run. Lanjut. Nah, ini bagian
rating dan movie. Selanjutnya, nah ini untuk keseluruhannya movie dan oh maaf ini untuk menghapus dan di sini akan muncul 0. Selanjutnya, sayaran akan muncul seperti itu. Hasilnya 0, 0, 0. Selanjutnya, sayaran lagi. Nah, ini Shape of Florence Movie Rating dan Genres terdapat 9,3 dan 9,20 pada Genres. Selanjutnya, sayaran akan muncul seperti ini. Terdapat lives when the dot product of trans of Lawrence Genres Depth by Lawrence rating kolom. Ini untuk membuat kolom pada rating. Lanjut. Nah, ini juga sama. Akan muncul seperti ini jika di-run. Lanjut. Saya run. Ini untuk mendelete bagian kolom dan view change. Lanjut. Jika di-run maka akan muncul seperti ini. Saya run lagi. Nah, ini jika di-run maka akan muncul seperti ini. Ini adalah pada kolom baris ke bawah. Dan yang terakhir, jika di-run maka seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Asnawiyah dengan NIM 2005120402. Di sini saya akan menjelaskan tentang model based filtering. Dalam model based filtering ini, saya menggunakan metode neural network. Baik, langsung saja dalam implementasi ini saya menggunakan sebuah database yang saya namakan diabetes, di mana ini di dalamnya itu terdapat data-data mengenai penyakit diabetes. Nah, langsung saja di implementasi codingnya di sini. Yang pertama yaitu menggunakan library pandas dan NumPy untuk mengeksekusi codingan ini. Kemudian di sini df sama dengan pdread csv ini digunakan untuk membaca data set yang kami gunakan. Nah, ketika di run, ini akan muncul sebuah data di mana ini datanya terdiri dari pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree, function, EGI, dan outcome. Nah, kemudian untuk melihat dimensi dari dataset tersebut harus melakukan visualisasi. Dalam visualisasi ini menggunakan sintak yaitu df.shape, di mana kemudian dicetak nilai N dan D. Nah, ketika ini di-run, maka akan memunculkan nilai N 768 dan D
9, di mana 768 itu mewakili dari jumlah dataset atau baris dari dataset yang kami gunakan. Kemudian D ini itu adalah jumlah dari kolom dataset, di mana itu melambangkan dari parameter yang digunakan. Selanjutnya yaitu membagi data training dan data uji. Data training ini terdiri dari seluruh dataset, dan kemudian data uji ini hanya diambil beberapa saja. Dalam mengeksekusi ini menggunakan library sklearn dan train test spread. Di sini kemudian di print, dicetak jumlah dari data training. Ketika di run, maka jumlah dari data training ini terdiri dari 614 baris dan 9 kolom. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencetak dari data uji yang digunakan dari dataset tersebut. Nah, untuk menentukan dataset tersebut yaitu 80% dataset itu digunakan untuk data training, kemudian 20%-nya yaitu digunakan untuk data uji. Nah, 20%-nya itu terdiri dari 154 baris data dan 9 kolom. Kemudian di sini juga kita cetak selanjutnya kita cetak ekstraknya yang terdiri prenaxis, glucose, blood pressure, skin thickness, kemudian insulin, BMI, kemudian diabetes para degree function, PG, dan outcome. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memisahkan data fitur dan data target. Dalam memisahkan ini harus menghapus satu parameter atau satu kolom dari dataset. Di sini kami memisahkan extract-nya satu dengan rumus extract dot value, kemudian extract ini np delete, kemudian extract 8 dan exist-nya 1. Dan y extract-nya yaitu extract, kemudian outcome ini adalah kolom yang akan dihapus. Kemudian value dan kemudian mencetak extract dot shape. Kemudian kita juga print tray-nya dan hasilnya seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya yaitu memisahkan data fitur dan label untuk data uji. Nah, untuk data training ini menggunakan variabel extract 1, sedangkan untuk data uji ini menggunakan xtest1 dan sintaknya seperti ini, yaitu xtest.value, kemudian xtest np dan delete dalam kolom xtest1 8 exist sama dengan 1 dan y test1 sama dengan x underscore test dan yang dihapus kemudian dot value, kemudian mencetak x test1 dot save, kemudian y underscore test1. Dan ketika di run maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu proses normalisasi. Nah, proses normalisasi ini untuk apa? Normalisasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang bagus untuk kita olah. Dalam normalisasi ini
menggunakan library sklearn dan library mixmatch-scalar. Dan sintaknya seperti ini, xtrand1 sama dengan mixmatch-scalar dot fetch transform, kemudian x underscore t1 sama dengan mixmatch-scalar with underscore transform. Kemudian kita print, kita cetak xtrand1 dan xt1. Selanjutnya yaitu proses pengklasifikasian. Yang diklasifikasikan ini adalah hasil normalisasi. Nah, di sini untuk klasifikasi ini menggunakan library scalar dan library MLP classifier. Dan sintaknya seperti ini, CLF sama dengan MLP classifier hidden underscore layer underscore size dikalen underscore right underscore init sama dengan 0,1 dan max inter yaitu 200 dengan clf.fit yaitu x underscore train 1, y train 1. Dan ketika di run, maka di sini hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu proses prediksi. Prediksi ini yaitu hasil klasifikasi menggunakan sintak YPRED yaitu CLF.prediction xt1. Kemudian kita menghitung nilai akurasi yang harus dihasilkan dalam proses pengolahan data. Dalam proses akurasi ini menggunakan library sklearn dan import dan library accuracy underscore score dengan sintak run accuracy underscore score y t1 dan y pred dan 3. Nah, ketika di run maka selanjutnya yaitu proses prediksi. Dan ini adalah sintak untuk proses prediksi yaitu YPRED y sama dengan CLF dot prediction x t1. Kemudian menghitung nilai akurasi untuk datanya. Nilai akurasi ini yaitu didapat dari proses klasifikasi dan proses prediksi menggunakan library sklearn dan import accuracy underscore score dengan sintak di bawah ini yaitu run accuracy score YT1, YPRED, kemudian 3. Nah, nilai akurasi dari data ini yaitu 0,695. Kemudian selanjutnya yaitu DF info. Ini hanya info saja dari data yang kami kelola. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggun Kurniatul Hidayah dengan NIM 2051204006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai memory based filtering bagian user base. Sebelumnya, collaborative filtering ini dibagi menjadi dua, yaitu model based filtering dan memory based filtering. Untuk model based filtering sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Asnawiyah. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai memory based filtering. Memory based collaborative filtering sering disebut juga dengan neighborhood based collaborative filtering algorithm. Nah, memory based filtering ini memiliki dua kelas, yaitu user based dan item based. Di sini saya akan menjelaskan mengenai user based, dan untuk item based nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. User-based collaborative filtering ini merupakan teknik yang digunakan untuk memprediksi item yang mungkin disukai pengguna berdasarkan penilaian yang diberikan pada item tersebut oleh pengguna lain yang memiliki selera yang sama dengan pengguna target. Untuk implementasinya di sini kita menggunakan dataset movie. Dalam pengerjaan memory based filtering dengan user based ini, kami menggunakan dataset yang diambil dari link ini. Berikut adalah tampilan dari link tempat saya mengambil datasetnya. Di sini saya menggunakan dataset Movieland. Kami mengambil datasetnya dari sini. Kita download datasetnya dan tampilan dari datasetnya adalah seperti ini. Dari dataset yang kami ambil, kami menggunakan dataset untuk ratings dan movie. Berikut adalah tampilan untuk dataset rating. Ada user ID, movie ID, ratings, dan timestamp. Kemudian berikut adalah tampilan dari dataset movie. Ada movie, ID, title, dan genre-nya. Baik, kita langsung saja ke implementasi user-based collaborative filtering dengan Python. Untuk implementasinya di sini saya menggunakan Jupyter Notebook dari aplikasi Anaconda. Untuk implementasinya saya menggunakan Python. Baik, langsung saja untuk langkah pertama kita import terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Untuk import library-nya seperti ini, di mana library yang dibutuhkan untuk pemrosesan data itu ada import Panda, NumPy, dan ini, CP. Kemudian untuk visualisasi ada import keyboard. Untuk similarity ada import Gaussian similarity. From scalar matrix pairwise, import Gaussian similarity. Kemudian langkah yang kedua, kita panggil dataset yang telah kita download sebelumnya dari file directory kita. Ini adalah tempat saya menyimpan datasetnya. Kita panggil di sini dengan perintah rating sama dengan pd.read_csv. Kemudian kita masukkan lokasi kita menyimpan datasetnya. Kemudian kita tampilkan datasetnya. Maka tampilannya akan muncul datasetnya dari rating. Kemudian selanjutnya kita ambil informasi dari datasetnya dengan perintah ratings.info. Maka di sini akan ditampilkan kolom-kolom yang tersedia dalam dataset rating. Langkah yang keempat, kita tampilkan, kita print jumlah user, movie, dan juga rating. Kemudian kita tampilkan juga daftar dari rating yang unik. Maka outputnya akan seperti ini. The rating dataset has 610
unique user, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, sebelumnya kita memanggil dataset untuk yang rating, maka sekarang kita panggil dataset untuk yang movie. Perintahnya sama, tinggal kita ganti direktori dan ininya. Movie sama dengan pd.read_csv, kemudian kita masukkan direktori file tempat kita menyimpan dataset movie. Kemudian kita tampilkan, maka dia akan muncul output berupa tampilan dari dataset movie. Kemudian langkah yang keenam, kita gabungkan dataset dari rating dan movie. Kemudian kita tampilkan, maka akan muncul outputnya seperti ini. Ada user ID yang dari dataset rating, kemudian ada movie ID, dan seterusnya. Ini merupakan hasil gabungan dari dataset rating dan movie. Langkah yang ketujuh yaitu kita lakukan agregat berdasarkan filmnya, berdasarkan movie-nya. Kemudian kita pertahankan movie-nya dengan lebih dari 100 rating, maka akan muncul output seperti ini. Kemudian langkah yang ke-8, dilakukan pengecekan dari movie atau film yang populer. Kemudian ditampilkan outputnya seperti berikut. Kemudian langkah yang ke-9 ini dilakukan visualisasi untuk menampilkan jumlah rating dan rata-rata dari ratingnya. Ditampilkan seperti ini. Ini merupakan nilai dari jumlah ratingnya, kemudian yang di bawah ini adalah rata-ratanya. Rata-rata ratingnya. Kemudian di langkah yang ke-10 ini dilakukan penggabungan data. Kemudian ditampilkan kembali seperti berikut. Pada langkah 11 ditampilkan kita print jumlah user, movie rating, dan daftar dari rating yang unik. Langkah yang ke-12, di sini kita buat matriks berdasarkan user item. Kemudian ditampilkan seperti ini. Langkah yang ke-13, dilakukan normalisasi user item. Normalisasi matriks dari user item. Seperti ini tampilannya, outputnya. Lanjut ke langkah yang ke-14, di sini mulai dihitung matriks dari user similarity dengan menggunakan korelasi persen. Dan kemudian ditampilkan hasilnya ini. Untuk langkah yang ke-15, kita hitung kembali matriks user similarity menggunakan cosin similarity. Outputnya seperti ini. Untuk langkah yang ke-16 ini kita pilih dahulu user ID mana yang akan kita pilih. Nah, di sini
saya memilih untuk memilih user ID yang satu, user ID 1. Kemudian kita di sini kita lakukan perintah untuk menghapus user ID dari list kandidat. Jadi dihapus dari list untuk user ID 1. Kemudian kita tampilkan. Maka di sini akan tertampil user ID satunya hilang dari daftar dari list ini, maka langsung tinggal sisanya seperti ini. Untuk user ID 1 sudah dihapus. Kemudian untuk angka 17, di sini akan ditampilkan similarity usernya dengan ditentukan banyaknya user N sama dengan 10. Dengan ditentukan banyaknya similar user itu N sama dengan 10. Kemudian user similarity threshold-nya 0,3. Kemudian ditampilkan hasilnya seperti ini, output-nya. Kemudian untuk langkah yang ke-18, di sini kita tampilkan film yang pernah ditonton oleh user target. Nah, karena tadi sudah dipilih user targetnya itu yaitu user ID 1, maka di sini ditampilkan film yang telah ditonton oleh user ID 1. Langkah yang ke-19. Nah, di sini ditampilkan film yang ditonton oleh pengguna, oleh similar user, oleh pengguna yang serupa. Kemudian di sini dihapus film yang tidak ditonton oleh similar user. Di sini dilakukan penghapusan film yang tidak ditonton oleh similar user. Outputnya seperti ini. Untuk langkah yang ke-20, hapus movie yang ditonton dari daftar film, kemudian kita tampilkan datanya. Seperti ini hasilnya. Pada langkah 21 ini dilakukan penghitungan skor film, kemudian ditampilkan dengan ketentuan banyaknya film yang ditampilkan adalah 10 film dengan jumlah skor terbanyak. Jadi urutan film dengan skor terbanyak ini ditampilkan dengan film yang memiliki skor terbanyak, ditampilkan di bagian paling atas. Ini tadi ya yang banyaknya film yang ditampilkan itu 10 dengan skor movie yang paling banyak. Movie skor terbanyak diletakkan di bagian atas, paling atas. Totalnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pada langkah yang kedua ini ditampilkan rata-rata rating dari film yang dipilih oleh user. Nah, di sini karena pick user ID tadi, kita memilih user ID 1. Jadi di sini ditampilkan rating film rata-rata dari user 1.
Dan ini hasil rata-ratanya yaitu 4,39. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah ke-23. Di sini dilakukan perhitungan rating yang diprediksi. Kemudian ditampilkan outputnya sebagai berikut. Jadi kolomnya ada movie score, dan predicted rating. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk item-based collaborative filtering akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewayu Permatasari dengan NIM 20051204079 dari TIA 2020. Sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan item-based filtering menggunakan Python pada pemberi rekomendasi film. Item-based filtering merupakan teknik filtering yang termasuk pada collaborative filtering. Teknik ini juga dapat disebut sebagai teknik memory based. Teknik ini bekerja dengan cara merekomendasikan item-item yang memiliki kesamaan struktur dengan sebuah item X, di mana item tersebut yang dijadikan sebagai dasar acuan. Membuat matriks pada tabel di bawah ini. Pada matriks tersebut, baris mewakili user, kemudian kolom mewakili item, dan sel-sel lainnya mewakili banyaknya item yang disukai. Contohnya, pada user 1 tidak menyukai item 4, dan pada item 1 banyaknya user yang menyukai adalah 10 kali. Namun pada teknik ini lebih berfokus pada item daripada user. Dataset yang digunakan. Ada dua dataset yang digunakan pada laporan ini. Yang pertama adalah dataset movie CSV yang berisikan judul dari film-film dan juga genre-nya dari film-film tersebut, dan dataset rating CSV yang berisikan rating dari film-film tersebut. Penerapan contoh pada Python. Pada langkah pertama yaitu mengimport library pandas dan membaca data. Di sini Panda diimport, kemudian dataset dibaca. Setelah itu, menggabungkan dua dataset menjadi satu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, data yang diperlukan yaitu data item yang berasal dari movie dan jumlah item yang disukai yang berasal dari rating. Karena pada teknik filtering ini menggunakan dua fitur dan merekomendasikan berdasarkan struktur item yang disukai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggabungan dataset tersebut. Yang pertama yaitu membaca dataset dari movie. Selanjutnya membaca dataset dari rating. Kemudian kedua dataset tersebut digabungkan menjadi satu. Selanjutnya membuat matriks user item. Poin utama dari item based filtering adalah membuat matriks yang akan digunakan untuk teknik filtering. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu memilih film yang memiliki lebih dari 1000 jumlah komentar. Hal tersebut dilakukan agar film yang memiliki komentar dengan jumlah yang lebih rendah tidak mempengaruhi teknik filtering. Di sini yaitu sintaks yang digunakan untuk memfilter film dengan komen lebih dari 1000. Langkah selanjutnya yaitu membuat matriks user item. Tabel yang dibuat berikut ini merupakan tabel pivot, di mana baris tabel berisikan ID user, pada kolom berisikan judul dan jumlah ratingnya, yaitu jumlah yang disukai, dan juga jumlah rating terdapat pada sel-sel persimpangan. Di sini ID dari user, kemudian ini judul dari film-film. Film yang direkomendasikan. Pada bagian ini yaitu memilih film yang direkomendasikan dan nilai ratingnya dari tabel pivot yang telah dibuat. Sini itu menggunakan variabel matrix. Seperti yang dapat dilihat di sini user ID dari dataset movie
kemudian rating dari dataset rating. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teknik ini menghitung struktur item yang disukai, yaitu rating pada item yang dipilih dengan film-film lainnya yang memiliki struktur yang sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan korelasi pada movie name dengan yang lainnya. Movie name. Variabel movie name berisi film pilihan dengan struktur yang disukai, yaitu ratingnya tinggi. Jadi, perhitungan korelasi dapat dilakukan dengan menggunakan variabel ini. Di sini, variabel yang digunakan pada movie name yaitu film Matrix The 1999. Output berikut ini merupakan hasil akhir dari teknik item-based filtering dengan menggunakan matriks The 1999 sebagai variabel, sehingga didapatkan hasil film yang direkomendasikan pada output di atas. Jadi, output ini merupakan output yang berkaitan dengan matriks The 1999. Berikut ini yaitu file dari itemnya. Di sini yaitu mengimport library, kemudian membaca data, di sini membaca data, kemudian di sini yaitu sintaks untuk menggabungkan kedua data tersebut. Ini adalah dataset dari movie, dataset dari rating, kemudian gabungan dari kedua dataset tersebut. Lalu di sini dilakukan filtering menggunakan komen yang berjumlah lebih dari 1000. Selanjutnya yaitu membuat matriks user item. Di sini yaitu matriks dari user item tersebut, di mana kolomnya yaitu berisikan judul film-film dan barisnya berisikan ID dari user. Selanjutnya yaitu mendeklarasikan variabel. Di sini variabel yang digunakan yaitu matriks The 1999 dan hasilnya berikut ini merupakan film-film yang direkomendasikan yang memiliki rating mendekati matriks The 1999. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman dengan NIM 052. Di sini akan menjelaskan tentang hybrid filtering. Aplikasi ini aplikasi untuk merekomendasikan film berdasarkan input rating dari user. Nah, step pertama kita mengimportkan library yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan Panda, NumPy, dan Matplotlib. Lalu untuk dataset, kita di sini menggunakan hasil join dari dataset kita, yaitu bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada dataset movies, yaitu terdiri dari movie ID, title, dan genre. Lalu ada juga rating. Rating di sini ada user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Jadi di sini ada ID dan rating. Nanti kita bisa menjoinkan database-nya agar mendapatkan title dan genre ini. Kita balik lagi ke coding. Nah, di sini bisa kita lihat, kita select rating, user ID, ratings, movie ID, from ratings, lalu kita menggunakan operasi left join dari SQL. Kita left join ratings dengan movies, lalu hasilnya akan seperti ini, yaitu user ID, movie ID, rating, dan title. Nah, karena kita di sini menggunakan hybrid filtering, jadi kita menggunakan dua metode yang berbeda. Yang pertama itu collaborative filtering, dan yang kedua content-based filtering. Untuk yang pertama, yaitu collaborative filtering, pertama kita ada function di sini untuk mengimplementasikan filtering cost function. Nah, di sini adalah
fungsi untuk cost function. Di sini ada parameternya. Parameternya yaitu array numpy. Ini juga array numpy. Lalu 6 users itu adalah jumlah user, 6 movies jumlah movies. Lalu ada lambda ini untuk regularization parameter. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan operasi cost function. Lalu selanjutnya ada function gradient descent. Berikut adalah implementasinya. Di sini ada parameternya. Ini juga menggunakan numpy array. Ini semua numpy array. Lalu juga ada 6 users, 6 movies. Ini merupakan integer yang berisi ini jumlah user, jumlah movies. Lalu juga ada lambda untuk regularization parameter. Dan ini akan return final parameter, yaitu array numpy yang berisi user parameter dan fitur-fitur dari dalam tersebut. Kita lihat di sini implementasinya untuk gradient descent. Lalu selanjutnya kita melakukan normalisasi dengan parameter y dan r, yaitu juga numpy array. R adalah numpy array, yaitu adalah user item interaction matrix. Jadi di sini kita melakukan operasi normalization untuk ratingnya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan metode content based filtering. Nah, selanjutnya ini ada fungsi filtering cost, parameter x, y, dan theta, lalu mereturnkan float yaitu cost. Lalu di sini juga ada gradient descent dan akan mereturnkan theta. Nah, selanjutnya kita menggabungkan dua metode tersebut untuk menghasilkan prediksi. Di sini parameternya adalah all movies yaitu x, my ratings yaitu ini adalah rating yang diinputkan dari user yang nanti akan di outputkan prediksi rekomendasi film mana yang berhubungan dengan rating user tersebut. Lalu ada movies dataset. Ini data frame pandas dan ini akan mereturn sorted data yang berupa array like yang menunjukkan top n recommendation, yaitu film yang berurutan ke n rekomendasi film. Nah, di sini bisa kita lihat operasinya menggunakan fungsi-fungsi yang di atas. Nah, setelah itu karena semua functionnya udah ada, kita bisa melakukan testing di sini itu simulasi input user. Di sini kita inisialisasi numpy zeros, yaitu menggunakan np.zeros. Lalu kita berikan rating, misal di sini indeks 0 diberi rating 4, indeks 97 dikasih rating 2, dan seterusnya. Lalu print user rating, dan di sini melakukan for loop. Jika lebih dari 0, ini akan menunjukkan apa saja yang di rating. Dan ini indeks ini adalah ID dari movies-nya. Indeks 0 ini berarti ID 1, yaitu Toy Story, 97 Sabrina, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan prediksi, kita bisa memanggil variabel myRatings ini dan memasukkannya dalam parameter prediction. Setelah kita memanggil parameter prediction, kita akan mendapatkan suatu array object yang berisi movie ID, title, dan float dari prediction tersebut. Berikut adalah outputnya. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang hybrid filtering. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.